Prodi S1 Keperawatan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian praktikum mata kuliah keperawatan jiwa dengan dosen pembimbing Ibu Lia Nurlianawati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik pada pasien yang mengalami kecemasan. Nanti untuk setting tempat, saya akan berhadapan dengan pasien membelakangi jendela dan juga pintu sehingga pasien tidak akan terdistraksi. Nah, untuk jarak dari bahu ke bahu kurang lebih 120 sampai 150 cm dan untuk lutut ke lutut kurang lebih 50 cm. Nah, tujuan dilakukannya komunikasi terapeutik ini untuk membina hubungan saling percaya antara pasien dan juga perawat. Nah, untuk bahan dan alat-alat yang dibutuhkan, di sini saya ada sphygmanometer, ada masker, ada handscoon, dan juga ada stetoskop. Dan terakhir ada hand sanitizer. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan menggunakan masker, pasien pun sama akan menggunakan masker karena untuk saat ini masih terjadi atau masih adanya pandemi. Jadi kita harus tetap memenuhi protokol kesehatan. Nah, untuk berkomunikasi dengan pasien, saya sudah memakai masker dan pasien pun sama sudah memakai masker. Dengan kondisi yang masih pandemi ini, kita wajib untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebelum berinteraksi, kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam, siang Bu. Dengan Bapak Rangga ya? Iya. Bapak, apakah Bapak masih ingat dengan saya? Iya masih. Siapa Pak nama saya? Ibu Depi Aprilia. Berarti Bapak masih ingat dengan saya ya Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur kalau seperti itu ya Pak. Bapak untuk hari ini lagi puasa? Puasa? Untuk tadi malam apakah Bapak sahur atau tidak? Sahur. Untuk semalam Bapak tidurnya bagaimana Pak, nyenyak atau tidak? Alhamdulillah nyenyak, tidak terganggu lagi. Untuk aktivitas apa yang sudah Bapak lakukan hari ini Pak? Tadi saya sudah mencuci motor saya. Untuk selanjutnya aktivitas apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan pergi memancing. Seperti itu ya Pak. Apakah Bapak masih merasakan khawatir seperti kemarin? Tidak Bu, tapi kadang-kadang rasa khawatir itu muncul. Seperti itu ya Pak. Nah, untuk kemarin saya kan sudah mengajarkan Bapak untuk mengurangi kecemasan ya Pak. Apakah Bapak masih mengingatnya? Iya masih. Apakah Bapak bisa menyebutkan dan menjelaskannya kembali Pak? Distraksi sama relaksi napas dalam. Iya, benar sekali ya Pak. Coba Bapak praktekkan kembali relaksasi napas dalam itu Pak. Baik Bu. Tarik napas Pak. Napas, tahan, lalu buang perlahan melalui mulut. Tarik napas lagi Pak. Tahan, buang melalui mulut. Tarik napas lagi Pak. Tahan, buang melalui mulut. Nah, sudah Pak, seperti itu ya. Jadi setelah tadi saya lihat Bapak ini hebat ya Pak ya, Bapak bisa melakukan relaksasi napas dalam ini dan juga masih mengingatnya. Lalu hasilnya bagaimana Pak setelah Bapak melakukan dua teknik tadi? Tidak terlalu gelisah lagi, khawatirnya tidak seperti kemarin, sudah agak mendingan. Agak mendingan ya Pak. Tapi khawatir itu apakah masih ada Pak? Ada sih, ada rasa khawatir juga. Rasa khawatir itu sering muncul atau tidak Pak? Kadang-kadang. Baik Pak, kalau begitu sesuai janji kita kemarin, pertemuan kita hari ini kita akan membahas cara mengatasi kecemasan yang kedua ya Pak, yaitu dengan cara latihan
teknik 5 jari dan juga spiritual. Nah, untuk kemarin Bapak kan sudah bilang kalau Bapak ini sudah melakukan teknik spiritual, yaitu seperti mengaji dan juga beribadah, yaitu saat 5 waktu. Jadi untuk hari ini kita cukup melakukan teknik latihan 5 jari saja dengan waktu kurang lebih sekitar 25 menit. Tepatnya di sini. Nah, tujuan dilakukannya teknik latihan 5 jari ini agar Bapak tidak mengalami khawatir lagi. Nah, sekarang saya akan mengulas kembali pertanyaan kemarin yang sempat saya tanyakan kepada Bapak. Apakah Bapak siap? Iya, siap, Bu. Oke, baik, Pak. Yang pertama itu, konsentrasi Bapak sekarang terganggu atau tidak, Pak? Tidak. Mengalami kebingungan atau tidak? Tidak, Sus. Apakah sekarang Bapak mengalami kaku-kaku lagi atau tidak, Pak? Tidak. Oke. Bapak, sekarang Bapak mengalami gelisah atau tidak? Tidak. Tidak. Apakah Bapak mengalami cemas, Pak? Iya. Oh, iya ya, Pak. Resah atau tidak, Pak? Iya. Apakah Bapak takut tidak terhadap virus corona ini? Iya. Nafsu makan Bapak menjadi terganggu atau tidak? Tidak. Tidak ya, Pak. Untuk tidurnya sendiri, Pak, terganggu atau tidak? Tidak. Bapak sekarang merasa demam atau tidak, Pak? Tidak. Nah, untuk sekarang Bapak merasa kaku atau tidak mau berinteraksi dengan orang lain atau tidak? Tidak. Oke, tidak ya, Pak. Oke, tidak ya, Pak. Oke, kita lanjut ya, Pak. Nah, baik. Sekarang Bapak kita periksa dulu tekanan darahnya ya, Pak. Saya siapkan dulu alatnya ya, Pak. Iya, Bu. Cuci tangan. Bapak ya. Jangan makan yang setengah. Maaf ya, Pak. Alhamdulillah Bapak, tensi Bapak sekarang normal ya Pak ya, 120/80. Bapak kalau boleh saya tahu, saat Bapak khawatir ini biasanya di waktu kapan ya Pak? Saat mau tidur dan terkadang saat melakukan aktivitas sehari-hari. Baik Pak, kalau begitu. Nah, kemarin kan Bapak ini sempat bilang ya kalau misalnya penyebab kekhawatiran Bapak saat ini itu adalah stres ya Pak. Nah, dan untuk sekarang bagaimana Bapak? Apakah masih ada Pak? Sudah tidak ada. Baik, kalau begitu ya Pak, dapat saya simpulkan ya Pak dari jawaban Bapak tadi bahwa Bapak ini dinyatakan masih
merasakan kekhawatiran, hanya saja kekhawatiran itu dalam tingkat ringan ya Pak. Nah untuk sekarang, bagaimana kalau kita melakukan teknik latihan 5 jari Pak? Nah tujuannya itu untuk mengatasi kecemasan Bapak yang kedua. Nah syaratnya nanti Bapak harus dalam posisi rileks senyaman mungkin. Lalu pejamkan mata Bapak. Nah selanjutnya Bapak tarik nafas melalui hidung, terus ditahan, nanti Bapak buang melalui mulut secara perlahan-lahan. Setelah itu nanti Bapak tautkan jari-jari Bapak itu seperti jari telunjuk dengan ibu jari ya Pak, seperti ini. Nah selanjutnya ibu jari dengan jari tengah, lalu ada ibu jari dengan jari manis, dan juga tautkan ibu jari dengan jari kelingking ya Pak. Nah nanti tunggu aba-aba dari saya ya Pak. Untuk yang terakhir sama seperti biasa, Bapak menarik nafas, tahan, dan juga mengeluarkannya melalui mulut ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Ya, siap. Oke, kalau begitu Bapak sekarang rileks ya Pak, senyaman mungkin. Lalu pejamkan mata Bapak, tarik nafas, tahan, buang melalui mulut perlahan-lahan. Tarik nafas Pak, tahan, buang melalui mulut perlahan-lahan. Tarik nafas Pak, tahan, buang melalui mulut perlahan-lahan. Tarik nafas lagi Pak, tahan, buang perlahan melalui mulut. Sekarang tautkan ibu jari Bapak dan juga jari telunjuk Bapak. Bayangkan tubuh Bapak begitu sehat, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Bayangkan ya Pak. Nah selanjutnya tautkan ibu jari Bapak dengan jari tengah Bapak. Bayangkan kalau Bapak ini sedang mendapatkan hadiah barang-barang yang Bapak sukai. Bayangkan ya Pak. Nah sekarang tautkan ibu jari Bapak dengan jari manis Bapak. Bayangkan kalau Bapak ini sudah ada di tempat yang indah, nyaman, dan bisa membuat Bapak bahagia. Sekarang tautkan ibu jari Bapak pada jari kelingking Bapak. Bayangkan kalau Bapak ini mendapatkan suatu penghargaan yang sangat luar biasa. Nah sekarang tarik nafas Pak melalui hidung, tahan, lalu buang perlahan melalui mulut. Bapak bisa buka matanya sekarang ya Pak. Nah aktivitas ini bisa Bapak lakukan pada saat Bapak ada waktu luang atau kosong ya Pak. Bagaimana Bapak perasaan Bapak sekarang setelah dilakukan tindakan tadi? Apakah ada perubahan? Alhamdulillah lebih nyaman. Alhamdulillah ya Pak. Coba Bapak jelaskan kembali tindakan tadi. Ibu menjelaskan teknik latihan 5 jari seperti memejamkan mata dan membayangkan yang indah-indah. Wah, ternyata Bapak masih mengingatnya ya. Nah, untuk besok bagaimana kalau kita bertemu lagi Pak untuk mengevaluasi kegiatan dari awal sampai akhir, sampai tadi kita melakukan teknik relaksasi 5 jari itu ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Untuk jamnya mau jam berapa Pak? Jam 10. Oke. Untuk waktunya mau berapa menit Pak? Mungkin 20 menit. Oke, siap ya Pak. Untuk tempatnya kan di sini saja Pak? Iya, di sini. Iya, baik kalau begitu ya Pak. Untuk besok nanti jam 10 untuk waktunya 20 menit kita tepatnya di sini kita akan mengulas kembali cara mengatasi kecemasan. Baik kalau begitu ya Pak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.